pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin untuk menyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk memberkati saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita semua untuk mulai menyadari sesuatu. Dari sikap kita, kita bisa dipuji oleh Yesus atau kemudian ditegur oleh Yesus. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan yang luar biasa ini Tuhan. Kami rindu bahwa kami mendapatkan reward daripada Tuhan, karena hidup kami berkenan kepadamu, dan kami tahu bahwa kami harus sungguh-sungguh proaktif, sungguh-sungguh cepat tanggap ketika mendengarkan suara Tuhan dan tidak pernah berbantah-bantah dengan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal 8. Matius pasal 8, Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 8 ayat 10. Injil Matius pasal 8 ayat 10, demikian bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Katakan amin. Sudah pemirsa, ini tidak terjadi dengan sendirinya begitu saja. Tetapi sikap dari perwira Romawi ini, sudah tahu perwira Romawi itu tentulah bukan orang yang seiman. Tetapi dia sudah mendengarkan tentang Yesus dan dia juga sudah mencoba dengan segala macam cara untuk hambanya ini bisa disembuhkan. Dan kemudian akhirnya dia mencari Yesus, menyongsong Yesus dalam hidupnya. Hal yang pertama, mari kita lihat ayat yang kelima. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Ini dulu pada waktu masih muda ada lagu namanya Senja di Batas Kota. Tetapi saudara sekalian, saya ingin mengatakan ini, perwira ini menyongsong Yesus di batas kota. Sebelum Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah perwira ini kepadanya. Apa artinya? Dia proaktif, dia menyongsong Yesus sebelum Yesus masuk ke dalam kota, dan dia orang yang minta supaya Yesus, saya paling perlu pertolonganmu. Karena kalau Yesus sudah masuk kota Kapernaum, sudah tahu orang berbondong-bondong datang kepada Yesus, dan mungkin perwira ini
harus menggunakan kekerasan untuk bisa bertemu dengan Yesus. Sudah perhatikan baik ini? Inilah sikap hidup kita yang harus kita pelihara terus. Jangan menunggu. Ada orang yang tunggu, temannya bilang, kenapa kita tidak datang ke persekutuan doa? Kenapa kita tidak datang kepada Pak Senior Pastor? Kenapa kita tidak datang kepada Ibu Gembala untuk didoakan? Sudah dibilang begitu baru dia mau bergerak. Sebelumnya mana dia peduli? Jangan pernah berbuat seperti itu. Jadilah seperti iman dari perwira Romawi ini. Dia sebelum Yesus masuk ke kota, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, disongsong langsung, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya, Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Dia sampaikan, kalau sekarang sampaikan pokok doanya, Tuhan, hanya Engkau, hanya Tuhan yang sanggup menolong saya. Itulah sebabnya saya paling suka nyanyian ajak jemaat menyanyikan apa? Kami perlukan pertolongan-Mu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Kenapa? Yang sudah ingat ketika Tuhan Yesus masuk ke kolam Bethesda, dikatakan di situ ada ratusan orang di tepi kolam itu dengan berbagai macam penyakit dan kelemahan. Tetapi ada satu orang yang paling perlu Yesus. Namanya orang itu adalah orang yang sudah sakit dan terkapar, terlantar di tepi kolam Bethesda itu selama 38 tahun karena dosanya. Hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita mulai membangun sebuah sikap yang mengatakan bahwa aku sangat perlu Engkau Tuhan. Saya perlu Tuhan perhatian-Mu, saya perlu pertolongan-Mu, saya perlu anugerah-Mu Tuhan. Lawatlah saya sekarang Tuhan. Ini sikap perwira tadi. Kemudian apa? Dia sungguh-sungguh rendah hati. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak. Oh, saudara-saudara sekalian, orang sombong tidak bisa tolong oleh Tuhan. So, lihat Firaun, perlu 10 tulah untuk menundukkan hati Firaun. Sampai harus melangkahi mayat dari putra mahkotanya, baru dia lepaskan. Baru itu pun pura-pura, karena terbukti kemudian dia kejar persis ketika umat Tuhan sedang terpojok. Dan melalui itu kemudian Tuhan buat sejarah terbesar dalam sejarah umat manusia, di mana Tuhan membelah laut Teberau untuk umat Tuhan menyeberang. Jadi saudara sekalian, yang kedua ialah kita perlu rendah hati. Yang ketiga apa? Yang ketiga ialah dia mampu mengaplikasikan pengalamannya sebagai tentara. Dia katakan, aku punya bawahan, tetapi aku juga punya atasan. Kalau atasanku bilang kepadaku, buat ini, saya tidak pernah melawannya, tidak mungkin melawannya. Jadi penyakit itu sama dengan prajurit katanya. Dan Tuhanlah panglimanya. Kalau Tuhan Yesus bilang penyakit itu sembuh, dia pasti sembuh. Kemampuannya mengaplikasikan pengalaman hidup sehari-hari membuat dia menjadi orang yang dipuji oleh Tuhan. Saudara juga bisa mengalaminya. Tetapi ingat, bangunlah imanmu dengan cara tadi. Proaktif terhadap firman Tuhan, rendah hati. Ingat, orang sombong tidak bisa tolong oleh Tuhan. Rendah hati dan kemudian aplikasikan semua pengalaman hidupmu seperti apapun buruknya, dan engkau tahu bahwa ada Tuhan yang mampu mengatasi segala masalah. Sepatah kata pun Tuhan ucapkan, itu sudah berakibat besar. Dan ternyata memang dengan sepatah kata Tuhan Yesus katakan sembuh, maka pembantunya sembuh jauh di sana.
Katanya tempat itu, tempat pembantunya itu jauh, saudara sekalian. Jauh sekali. Karena katanya datanglah menyongsong itu dia naik kuda, saudara sekalian. Kalau menurut filmnya. Dan datang orang-orang dari rumahnya, mereka katakan, kemarin katanya dia sembuh jam sekian. Jadi artinya dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dalam jarak jauh. Mari miliki iman seperti itu, dan Tuhan akan memberi reward kepada saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk kebenaran firman Tuhan hari ini bagi kami. Tolong kami semua untuk proaktif, cepat tanggap, dan kami mendengarkan firman Tuhan, suruhan Tuhan, perintah Tuhan, dan tidak pernah berbantah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.